Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 4, tema 4, halaman 119, 120, 121, 122, 123, dan halaman 124. Oke ya, langsung aja kita mulai dari kunci jawaban halaman 119 di bagian Ayo Membaca. Nah, di sini ada teks bacaan yang judulnya Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di kampung Sarehwangi, kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga kampung Sarehwangi merupakan penduduk asli, sebagian warga merupakan pendatang, mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri, ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus sang kepala desa rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, itu adalah teks bacaannya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Nah, ini ada soal, berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Dan di sini untuk jawabannya sudah saya sediakan, silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Dan untuk jawabannya silahkan bisa kalian baca sendiri. Oke, berikut adalah jawabannya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kunci jawaban halaman 120 dan halaman 121, 122 di bagian Ayo Berdiskusi. Nah, di sini terdapat soal. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Lanjut kita ke soal berikutnya. Apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga kampung Sarehwangi berdasarkan cerita di atas.
Lanjut soal berikutnya, apakah warga Kampung Sarehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Lanjut soal berikutnya, meskipun kamu bukan warga Kampung Sarehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan alasanmu. Lanjut soal berikutnya, sikap-sikap baik apa saja yang dapat dicontoh dari warga Kampung Sarehwangi? Lanjut, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kunci jawaban halaman 122, 123, 124 di bagian Ayo Mencoba. Oke, ini untuk bacaannya bisa kalian baca sendiri. Kita langsung ke bawahnya ke bagian soal-soal. Nah, ini terdapat soal, mari kita baca. Dayu ingin menghias benderanya dengan pita di bagian pinggirnya. Menurutmu berapa panjang pita yang dibutuhkan? Panjang pita yang dibutuhkan untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Cobalah kamu hitung. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dayu akan membuat 8 bendera. Berapakah luas kain yang dibutuhkan? Berapakah panjang pita yang dibutuhkan? Lanjut, Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala yang berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi-sisinya adalah 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Oke, kita ke pertanyaan A. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala. Lanjut soal B. Berapakah luas seluruh kain yang dibutuhkan? Sekarang ke yang C, harga kain adalah 50.000 per meter kuadrat. Berapakah uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain? Lanjut, yang D, di pinggir setiap selendang akan diberi renda. Berapakah panjang renda yang dibutuhkan untuk satu selendang? Yang E, harga renda adalah 15.000 per meter. Berapakah harga seluruh renda? Yang F, berapa total biaya yang harus Ibu keluarkan untuk membeli kain dan renda? Oke, sekarang kita masuk ke bagian Ayo Renungkan. Di sini ada soal, nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Soal selanjutnya, apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
Lanjut, kita ke bagian kerjasama dengan orang tua. Di sini ada perintah, sampaikan kepada orang tuamu kisah tentang Pak Tulus. Diskusikan nilai-nilai yang bisa kamu dan keluargamu ambil. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Silahkan untuk jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.